Kehadiran-Mu luar biasa bagi kami ya Bapak. Surga bergema, memuji, menyembah-Mu. Sama-sama kita naikkan suara kita ya. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa, bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Yes, lahirlah Raja mulia. Semua bergema, bumi bergema, surga juga bergema. Amin. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa, bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Telah lahir Raja mulia di tengah-tengah kita, hadir di dunia kita, hadir dalam hati kita. Kau Allah yang baik Tuhan, kasih-Mu termegah, kasih termulia. Bangsa-bangsa, bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar. Lahir siapa? Kristus terang ajaib. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Sekali lagi katakan, kita sorga bergema. Lahir siapa? Lahir Raja mulia. Oh, haleluya. Lahir Raja mulia. Woo! Mari kita sama-sama angkat suara kita. Kita bersyukur kepada Tuhan yang sudah datang dan hadir membawa damai dalam hati kita, membawa damai dalam hidup kita. Woo! Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Katakan Gloria, angkat tangan kita yuk. Gloria Tuhan. Gloria besar, besar Tuhan, ditinggikan di atas segala. Yes, Gloria.
atas segala-segalanya Tuhan. Kau yang ditinggikan ya Bapa. Gloria, namamu dipuji dan disembah. Tiada nama yang lain Yesus. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Glory, amin. Gloria, besar, besar Tuhan, ditinggikan di atas segala. Oh, kau ditinggikan di atas segalanya Yesus. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria, hanya Kau saja yang layak ditinggikan Tuhan. Gloria. Mari kita puji Dia, katakan Gloria. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Besar sungguh pengorbananmu ya Tuhan. Sungguh indah hatimu ya Bapa. Sungguh terlalu besar pengorbanan kami. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci. Kau sahabat, kau sangat dekat Tuhan, dan kau dekat ya Tuhan. Bahkan seluruh pengabdianmu tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan sangat berharga Bapa, dan berharga. Katakan sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak terselubih bagiku. Oh, sungguh indah Tuhan, sungguh indah, sungguh indah. Aku dapat pergi menjauhimu Tuhan, menjauhi rohmu yang suci. Kau sahabat, oh, kau dekat, dan kau dekat. Bahkan semua pengabdianku Tuhan tak bisa Yesus. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu.
Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita sembah Dia. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Kami tak mengerti ya Tuhan, terlalu besar. Sungguh besar, oh, sungguh indah, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak terselami, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Katakan, sungguh besar pengorbananmu Tuhan. Sungguh besar, yes, pengorbananmu bagiku Tuhan. Sungguh besar, oh sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh besar pengorbananmu Tuhan. Sungguh indah, sungguh ajaib. Kau Raja yang besar, Kau di atas segalanya Tuhan. Sungguh terlalu besar. Kami tak dapat memahami ya Tuhan, besar pengorbananmu bagi kami ya Bapa. Kami tidak ada apa-apanya Tuhan. Kesetiaan kami tidak ada apa-apanya ya Yesus. Tapi besar sungguh kesetiaanmu, besar sungguh kebaikanmu, besar sungguh rahmatmu, besar sungguh anugerahmu Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu Tuhan. Pengorbananmu bagiku, selalu dalam Tuhan. Tak mengerti Tuhan. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak terselami Tuhan, tak terselami bagiku. Yes, sungguh indah. Mari kita mengingat kembali, sungguh besar pengorbananmu. Sungguh besar pengorbananmu bagi. Sungguh terlalu besar pengorbanan Tuhan bagi kita. Terlalu dalam. Kami tidak mengerti ya Tuhan. Kau sangat baik, kasih-Mu terlalu baik Tuhan. Sungguh indah, sungguh indah. Kau pikirkan aku berharga bagimu Yesus. Tak terselami bagiku. Sungguh indah.
Shalom bagi kita semua Bapak Ibu. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita sudah masuk di bulan Desember, di akhir tahun 2025. Puji nama Tuhan ya. Tak terasa sebentar lagi kita mau mengakhiri tahun. Dan puji Tuhan di momen yang sangat luar biasa ini, ya, di momen kita mau memperingati menjelang hari Natal. Tema kita di bulan ini adalah Closer Than You Think. Artinya lebih dekat daripada yang Anda pikirkan. Dan di minggu yang pertama kita belajar tentang, mana Bang Ian? Kok enggak bisa Bang Ian? Oke. When heavens breaks through, saat sorga menerobos hidup Anda. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, ya, tidak jarang di dalam anugerahnya Tuhan itu menginterupsi hidup seseorang, ya, menginterupsi hidup seseorang dengan cara yang tak terduga. Kadang melalui peristiwa yang kecil, kadang hal yang sederhana, bahkan hal-hal yang nampaknya biasa saja. Nah, interupsi itu antara lain dapat berbentuk satu percakapan yang bersifat sambil lalu, ya. Bisa juga sebuah kalimat yang terbaca secara selintas atau juga melalui perjumpaan yang tidak sengaja. Tetapi melalui interupsi itu Tuhan mengubah arah kehidupan orang tadi untuk melakukan hal-hal yang besar dalam kehidupannya. Bapak Ibu saudara-saudari, ini yang dialami. Bang Yan, kok nggak bisa? Enggak, coba. Oke dah. Ini yang dialami oleh seorang yang bernama David Wilkerson. Pada akhir tahun 1950-an, saat itu yang bersangkutan adalah seorang gembala jemaat yang masih berusia muda, mungkin kurang lebih seperti saya. Dan dia melayani di sebuah gereja yang kecil, juga di sebuah kota yang kecil, di suatu negara bagian di Amerika Serikat. Yang bersangkutan bukan seorang pengkhotbah yang terkenal, yang bersangkutan hanyalah seorang pendeta yang sederhana. Lulusannya pun hanya sekolah Alkitab yang kecil. Ia melayani jemaat dengan berdoa, berkhotbah, mengunjungi rumah-rumah anggota jemaat seperti layaknya daripada seorang gembala yang gerejanya tidak terlalu besar. Nah, suatu malam ya, David Wilkerson ini ya, setelah seharian melayani, ia duduk di ruang tamu. Lalu ia membuka sebuah majalah, majalahnya itu judulnya Life. Sebuah majalah yang populer di masa itu. Nah, saat ia membolak-balik halaman demi halaman, pandangannya terpaku pada sebuah berita yang menarik perhatiannya. Di dalam majalah itu ada satu artikel yang menceritakan tentang 7 remaja laki-laki ya di kota New York, ya, yang ditangkap karena kasus pembunuhan yang brutal. Nah, wajah-wajah anggota geng jalanan itu terpampang jelas di halaman majalah tadi. Wajah-wajah yang menunjukkan perasaan marah, takut dan juga keputusasaan. Nah, di kemudian hari sebagaimana yang ditulis dalam bukunya, ya, suatu buku yang riwayat hidupnya yang berjudul The Cross and the Switchblade, Wilkerson menulis, jadi ketika saya menatap foto-foto itu, yang tadi di majalah Life tadi itu, saya merasa seolah-olah ruangan menjadi hening. Ada sesuatu yang bergerak di dalam hati saya. Sesuatu yang berasal dari hati Tuhan. Nah, di dalam hatinya Tuhan menggerakkan perasaan belas kasihan terhadap anak-anak muda itu. Perasaan belas kasihan yang ia sendiri tidak bisa jelaskan. Ia merasa bahwa surga itu sedang menerobos hidupnya.
Ia merasa bahwa Tuhan memanggil dirinya untuk pergi ke kota New York, menolong anak muda yang terjebak dalam kekerasan, kecanduan obat bius, dan ketakutan itu. Padahal saat itu Wilkerson ini belum pernah pergi ke kota New York. Ia juga sama sekali tidak pernah mengenal dunia geng jalanan. Dia juga tidak pernah memiliki pengalaman atau hubungan apapun dengan pelayanan di antara remaja-remaja yang bermasalah. Dia nggak punya pengalaman itu. Dia hanyalah seorang pendeta muda di sebuah gereja kecil yang juga berada di sebuah kota yang kecil. Kalau secara logika, ya, pergi ke kota New York itu, menolong geng jalanan yang tidak ia kenal itu adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Selain itu, yang bersangkutan juga tidak punya uang untuk bisa tinggal di hotel di kota New York. Dia juga tidak memiliki kenalan di kota besar itu, dan juga ia nggak tahu juga apa yang harus ia kerjakan di sana. Tetapi ini saya ingin Bapak Ibu mengingat, ketika Tuhan sudah menginterupsi hidup seseorang, Dia tidak akan menanyakan kualifikasi orang tersebut. Yang Dia minta hanyalah ketaatan orang tadi. Kalau orang tadi taat, Tuhan akan bekerja, orang itu akan menjadi qualified. Orang yang terkualifikasi untuk menggenapi rencananya. Nah, menaati tuntutan Tuhan dalam hatinya tadi, David Wilkerson mengambil mobilnya yang sudah tua. Luar biasa ini saudara. Dia mengemudi lebih dari 500 kilometer. Wah, saya kadang kalau lihat gitu, kalau mau ke Riau, ya lihat tulisan di situ, Lampung, Jambi gitu, 230, 400 gitu ya Pak Kris kan. Perjalanan itu 2 harian saudara. Berarti kalau dia 500 kilometer, nggak kebayang berapa jauh itu jaraknya saudara. Dia mengendarai mobil ke kota yang belum pernah ia tuju. Hanya karena Tuhan gerakkan hatinya lewat membaca majalah Life tadi. Dia pergi ke sana. Dan dia pergi ke kantor pengadilan. Tempat ketujuh anak remaja itu diadili. Nah, di dalam kepolosan dan kenaivannya, sementara sidang sedang berlangsung, yang bersangkutan melakukan interupsi dengan meminta izin kepada hakim agar ia diperbolehkan untuk berbicara dengan anak-anak remaja itu. Kira-kira apa yang kemudian Pak Hakim lakukan Bapak Ibu? Sebagai akibat, ia diusir oleh hakim, dengan tangan yang diborgol oleh polisi, ia digelandang keluar dari ruang sidang. Peristiwa itu kemudian dimuat dalam surat kabar The New York Daily News, ya. Fotonya yang dalam keadaan diborgol itu ditaruh di halaman depan dengan judul Bible Preacher Who Had Interrupted the Gang Trial. Ya, pengkhotbah Alkitab yang telah mengganggu persidangan anak-anak geng. Nah, ini publikasi yang sama sekali tidak pernah ia rencanakan, yang tidak pernah ia impikan, ya, masuk koran. Ternyata justru membuka jalan bagi dirinya untuk berkenalan dengan para anggota geng jalanan di kota New York. Nah, anggota geng jalanan berpikir kalau polisi tidak menyukai pengkhotbah ini, berarti dia ada di pihak kita. Alhasil sebagaimana yang dikisahkan dalam buku The Cross and the Switchblade, dan yang kemudian juga diangkat ini, ada filmnya saya lihat di YouTube saudara, nanti saudara boleh nonton kali ya. Yang diangkat juga ke film layar lebar dengan judul yang sama. Melalui jalan yang berliku-liku, David Wilkerson berhasil membimbing seorang yang bernama Nicky Cruz, ya, salah seorang tokoh geng jalanan yang sangat ditakuti di kota New York. Dan para anggota gengnya pun juga
bertobat, dan menjadi pengikut Kristus. Nah, berawal dari langkah yang sederhana, membaca majalah, Tuhan gerakkan hatinya, surga menerobos hatinya, menginterupsi hati dan pikirannya, lalu direspon dengan ketaatannya, ya kan? Amin, Bapak Ibu. Direspon dengan ketaatannya inilah yang kemudian hari membuat David Wilkerson mendirikan suatu lembaga yang namanya Teen Challenge. Ya, ini salah satu lembaga pelayanan rehabilitasi bagi para pecandu obat bius yang terbesar di dunia. Nah, sekarang lembaga ini memiliki 1.400 pusat pelayanan rehabilitasi yang tersebar di 140 negara di dunia. Selain itu, David Wilkerson juga merintis dan mengembalakan jemaat di Times Square Church di pusat kota New York. Dari kota kecil pindah menjadi kota metropolitan New York kan, ya. Yang sampai hari ini telah membawa dampak yang sangat besar terhadap kehidupan ribuan orang. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, ya, memang seperti yang tadi sudah disampaikan, tak jarang Tuhan itu dalam anugerahnya itu menginterupsi kehidupan seseorang. Tentu dengan cara yang tak terduga. Bisa melalui percakapan, amin. Bisa melalui perjumpaan, amin. Yang kadang hal-hal yang sederhana, bahkan kecil, bahkan mungkin bagi sebagian orang hal-hal yang biasa saja. Tetapi ya, kalau interupsi Tuhan tadi itu direspon dengan ketaatan, itu yang akan mengubah kehidupan seseorang. Amin. Dan ketika orang meresponi, Tuhan melakukan hal-hal yang besar dalam kehidupannya. Bapak Ibu saudara-saudari, saya juga boleh berkata apa yang dialami David Wilkerson juga banyak kali saya alami dalam hidup saya. Kalau hari ini saya boleh ada di hadapan saudara, itu karena Tuhan menginterupsi hidup saya. Amin. Kalau Tuhan tidak menginterupsi hidup saya percaya saya tidak akan ada di hadapan Bapak Ibu saat ini, Bapak Ibu saudara-saudari. Nah, bagaimana juga Tuhan, ya, tidak jarang di dalam anugerahnya Tuhan menginterupsi hidup seorang dengan cara yang tak terduga, melalui peristiwa yang kecil dan hal-hal yang sederhana, serta nampak biasa-biasa saja. Ini yang dialami oleh seorang yang bernama Maria. Siapa saudara? Maria. Siapakah Maria ini? Maria ini seorang pemudi di sebuah desa kecil yang bernama Nazaret, juga mengalami interupsi Allah yang juga mengubahkan seluruh kehidupannya. Saudara, kenapa enggak berpikir Tuhan Yesus lahir di keluarga sultan gitu? Kenapa enggak kita, Tuhan, Kau kan Maha Kuasa. Kenapa enggak lahir di keluarga sultan, di keluarga kerajaan, di keluarga pembesar-pembesar? Kenapa enggak lahir di keluarga yang seperti itu, saudara? Saudara tahu kan siapa ibunya Yesus? Siapa saudara? No, Maria. Maria ini siapa? Seorang pemudi di sebuah desa yang kecil. Tetapi interupsinya Tuhan mengubah kehidupan Maria. Bahkan kalau agama sebelah, Kristen yang sebelah, ya, ini Bunda Maria selalu diagungkan. Melalui dirinya Allah memulai suatu babak besar dalam kisah penebusan manusia untuk menggenapi rencananya yang mulia. Sekarang saya mengajak kita semua bangkit berdiri. Kita mau baca firman Tuhan dalam Lukas pasalnya yang pertama, ayatnya yang kedua. Kita mau lihat bagaimana interupsi Tuhan. Ya, saat sorga menerobos kehidupannya, seorang pemudi yang dari kota yang kecil diubahkan seluruh kehidupannya. Dalam Lukas pasalnya yang pertama, ayat 26 sampai 29, saya baca ayat 26, Bapak Ibu ayat 27, begitu bergantian sampai dengan selesai. Saya memulai duluan. Dalam bulan yang ke-6,
malaikat Gabriel disuruh Allah pergi ke kota bernama Nazaret di Galilea. Bapak Ibu ayat 27, 1, 2, 3 ya. Ketika datang kepada Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apa maksud salam itu? Terima kasih, silakan duduk. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Firman yang sudah kami baca, biarlah kami renungkan. Ini menjadi satu kekuatan, menjadi satu renungan dalam hidup kami. Untuk menjalani kehidupan kami menyongsong tahun 2026 ini dengan hidup yang level up. Ketika kami mengizinkan Tuhan menginterupsi hidup kami di dalam ketaatan dan mengubahkan seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, ayat yang kita baca ini mengantar kita memasuki bulan Desember. Bulan Desember identiknya dengan apa, saudara? Natal. Ya. Arti Natal itu sendiri, itu artinya adalah kelahiran. Itu sebabnya kalau hari Natal, itu artinya hari lahirnya Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Makanya kalau setiap kampus, universitas ulang tahun disebut Dies Natalis. Artinya itu Pak, hari kelahiran atau hari ulang tahun kampus tersebut ya. Nah, berbicara bulan Desember ya, ini adalah berbicara tentang kelahiran daripada Yesus Kristus, Tuhan dan Sang Juru Selamat. Dan kalau saudara sudah sering dengar berulang kali, kelahiran Yesus di dunia bukan tiba-tiba ujuk-ujuk. Tetapi kelahiran Yesus di dunia melalui seorang yang bernama lulus. Ya, lulus saudara, kalau tahu jawabannya lulus sekolah minggu. Melalui siapa? Seorang yang bernama Maria. Sebagaimana yang telah tadi saya utarakan, kita bisa melihat bagaimana Allah dalam anugerahnya yang luar biasa itu, dia menginterupsi, dia menerobos kehidupan yang sederhana dari seorang Maria itu untuk menggenapi rencananya yang mulia. Nah, bagaimana Allah menerobos masuk ke dalam kehidupan yang biasa dengan anugerahnya yang luar biasa itu, kalau kita membaca dari ayat-ayat yang sudah kita baca dalam Lukas pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-38, nanti saudara baca di rumah ya. Nanti kita dapat melihat bagaimana Allah melakukan interupsi. Bagaimana Allah melakukannya. Nah, dari sini nanti kita belajar ya, supaya kehidupan kita seperti tema tahun ini Bapak Ibu, mengalami level up. Amin. Mengalami hidup yang membawa kita ke tingkat yang lebih tinggi. Level up. Apa itu level up? Hidup saudara semakin bermakna. Level up, hidup saudara semakin bermutu. Level up, hidup saudara semakin bahagia. Level up, hidup saudara semakin dekat dengan Tuhan. Level up, hidup saudara semakin selaras dengan tujuan Allah. Kira-kira udah mau menutup akhir tahun ini, sudahkah hidupnya semakin bermakna? Sudahkah hidupnya semakin bermutu? Sudahkah hidupnya semakin berbahagia? Sudahkah hidupnya semakin dekat dengan Tuhan? Dan sudahkah hidupnya selaras dengan tujuan Allah? Amin. Berarti saudara benar-benar level up ya. Amin. Bukan hanya slogan saja ya, bukan hanya sekedar tema saudara. Nah, kehidupan yang seperti inilah yang harusnya setiap kita boleh raih, boleh capai, boleh dambakan. Kita nggak mau kehidupan kita yang satu kali di dunia ini, kehidupan yang sekedar numpang lewat ya saudara ya. Yang kalau dalam bahasa yang sering diulangi itu, kalau sendok hilang dicari, Anda hilang tidak dicari. Artinya apa? Karena kehidupan kita, kehidupan yang tidak membawa dampak sama sekali.
Kehidupan kita adalah kehidupan yang tidak memberikan pengaruh. Karena kehidupan kita bukanlah kehidupan yang bermutu, kehidupan kita bukanlah kehidupan yang bermakna. Haleluya, amin. Tapi kita mau menjadi kehidupan kita yang level up. Amin Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, ya, mari kita akan belajar supaya kehidupan kita level up. Disinilah pentingnya untuk kita mengalami terobosan dari Allah seperti yang Ia kerjakan dalam kehidupan Maria. Bagaimana cara Allah menerobos hidup manusia? Ya, dari kisah Maria ini kita belajar cara Allah menerobos kehidupan manusia, menginterupsi hidup manusia. Ia menerobos di dalam anugerahnya. Katakan kanan kiri saudara, Ia menerobos dalam anugerahnya. Ia menerobos di dalam anugerahnya. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, berulang kali disampaikan ya, anugerah itu adalah kebaikan Allah yang kita alami bukan karena kita berhak, bukan karena kita pantas, ataupun karena usaha kita. Namun semata-mata karena kemurahan Tuhan yang di luar kemampuan akal kita untuk mencernanya. Kalau kita menerimanya itu karena kita pantas, kita berhak, karena hasil usaha kita, maka itulah yang disebut sebagai upah, imbalan, atau pahala. Kalau Pak Grace kerja, maka dia berhak mendapatkan gaji. Betul? Kalau Pak Grace bekerja, maka ia pantas untuk mendapatkan upah. Tapi kalau Pak Grace pun tidak bekerja, tapi dia mendapatkan upah, maka itu adalah anugerah. Anugerah Tuhan bukan karena Bapak Ibu pantas. Amin. Anugerah Tuhan itu bukan karena kita layak, bukan. Anugerah Tuhan itu karena kemurahan Tuhan, karena kasih Tuhan yang cuma-cuma. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, kalau kita boleh melihat, ya, inilah yang terjadi dalam kehidupan Maria. Bagaimana anugerah Tuhan itu dialami dalam kehidupannya. Hal ini dicatat dari dalam ayat 26, dikatakan begini. Dalam bulan yang ke-6 malaikat Gabriel disuruh Allah pergi ke kota bernama Nazaret di Galilea, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Kenapa anugerah Tuhan itu luar biasa kepada Maria? Begini saudara, Nazaret, ya, daerah kecil yang tidak terkenal. Coba saudara buka Perjanjian Lama, coba cari satu saja kata Nazaret dalam Perjanjian Lama, ada nggak itu tercatat? Bahkan di Talmud itu berisi pengajaran-pengajaran, tradisi-tradisi orang Yahudi. Nggak ada disebutkan namanya kota Nazaret. Bahkan di dalam dokumentasi Romawi nggak ada. Ini artinya kota yang kecil kali saudara, kampung pedalaman saudara. Kalau bahasa sekarang nggak masuk peta katanya. Karena saking apa? Ujungnya saudara. Saking kota tersebut terpencilnya. Kita hari-hari ini kan sedang melihat banjir itu, ada banyak desa-desa terpencil, tapi masih diketahui saudara. Nah, ini saudara, sampai tidak ada dalam catatan. Ini kota yang sangat kecil. Dan juga ya, Maria yang tinggal di sebuah kota yang kecil ini, dia juga seorang gadis yang sederhana. Bukanlah seorang anak kepala desa, bukan.
Dia gadis yang sederhana yang tidak menyangka akan mendapat perhatian khusus dari Allah. Kalau orang mau naik ke tingkat yang lebih tinggi, orang tersebut paling tidak harus tinggal di kota besar, betul? Paling enggak, saudara lihat kayak Pak Presiden Jokowi, dia harus mulai dari kota Solo, lalu Jakarta, lalu menjadi presiden. Kenapa? Karena untuk mau naik, itu selalu enggak bisa dari kota yang kecil. Harus dari kota yang besar. Anda perhatikan, semua orang-orang yang duduk di tempat yang tinggi, yang dikenal, orang tersebut pasti pernah menjabat di posisi atau tinggal di suatu kota yang besar. Betul kan? Betul saudara? Tapi Maria tinggal di sebuah kota yang kecil. Yang dalam catatan pun, dalam PL maupun Talmud tidak disebutkan. Ini kotanya itu sederhana banget, kecil banget. Dan Maria juga gadis yang sederhana. Tetapi Maria mendapatkan anugerah Tuhan. Itulah anugerah saudara, amin. Anugerah itu sesuatu yang kita terima bukan karena kita layak, kita hebat, kita pantas, bukan. Makanya kalau orang Kristen menghargai anugerah, dia tahu diri, sadar diri bahwa dirinya itu sebenarnya nggak pantas, nggak layak. Cuma banyak orang Kristen yang sombong kan, merasa dia pantas, merasa dia layak, merasa Tuhan itu harus mengasihi dia, bahwa Tuhan itu harus menolong dia, bahwa Tuhan itu harus mengikuti apa maunya dia. Itulah orang Kristen. Gak sadar dia bahwa hidupnya itu anugerah bukan karena kau pantas, bukan karena kau layak. Gak layak sama sekali sebenarnya. Haleluya. Karena Maria sadar diri nih, dia tinggal di kota yang kecil, dia juga gadis yang sederhana. Makanya di ayat 28 dicatat begini, ketika datang kepada Maria, malaikat itu berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Apa yang terjadi ayat 29? Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apa maksud salam? Ya karena dia tahu loh, ini saya, ini siapa? Loh, ini saya ini siapa ini kok sampai datang? Makanya apa maksud salam itu? Karena dia sadar dirinya itu bukan siapa-siapa. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Tetapi itulah anugerah Tuhan. Tetapi itulah anugerah Tuhan. Kalau anugerah Tuhan tidak memandang engkau lahir di mana, engkau statusnya apa, keadaanmu seperti apa, itulah anugerah Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ya. Ini bagaimana ya Allah menunjukkan di luar sangkaan Maria bahwa Allah memberikan perhatian yang khusus bagi dirinya. Itulah anugerah. Dan di dalam anugerahnya Allah itu melakukan intervensi, melakukan campur tangan dalam hidup Maria. Dan bagaimana campur tangan Tuhan itulah yang mengangkat Maria dari seorang pemudi sederhana, dari sebuah dusun yang kecil, menjadi seorang perempuan yang dipakai Allah untuk menghadirkan Sang Juru Selamat dunia. Yang kedua, kalau tadi cara Allah menerobos itu adalah melalui anugerahnya, ya. Yang kedua, ia menerobos dengan melampaui kemustahilan. Katakan kanan kiri saudara, Tuhan menerobos melampaui kemustahilan, ya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ya. Di sini kita bisa melihat betapa tidak terbatasnya kuasa Tuhan,
dan bahwa ia adalah pribadi yang berdaulat dan berkuasa atas segala yang ada di alam semesta ini. Ingat itu Bapak Ibu Saudara-saudari. Dia adalah pribadi yang berkuasa, dia berdaulat, ya, dia berkuasa atas segala yang ada di alam semesta ini. Dan bagaimana intervensi Allah, campur tangan Allah yang melampaui kemustahilan, inilah yang diwartakan lebih jauh oleh malaikat Gabriel dalam Lukas pasal 1 ayat 30 sampai dengan ayat yang ke-33. Dikatakan begini, kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, bilang sama Maria, hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau harus menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Tuhan Allah akan memberikan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan memerintah atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Malaikat Gabriel bilang bahwa Maria itu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak, sang Mesias, pribadi yang menyelamatkan umat manusia. Sang Mesias yang telah dinubuatkan, yang telah dijanjikan oleh para nabi beratus-ratus tahun sebelumnya. Mesias yang disebut Gabriel sebagai anak Allah yang maha tinggi, sang pewaris tahta Daud dan yang kerajaannya tidak akan berkesudahan. Coba sekarang Anda posisikan diri Anda sebagai seorang Maria. Anda belum kawin, masih seorang perawan. Kalau mendengar perkataan malaikat gini, apa yang timbul dalam hati saudara? Halo? Ibu-ibu, apa yang timbul dalam hati saudara? Opo iyo, kan gitulah saudara. Alah saudara, pasti saudara akan bertanya, gimana caranya? Apa mungkin opo iyo, kan gitu. Nah ini juga ya yang menjadi pertanyaan Maria, karena apa? Ini sesuatu yang melampaui kemustahilan, kan betul kan? Sedangkan yang sudah menikah aja bisa belum punya anak, apalagi yang belum menikah, apalagi yang masih perawan, tidak akan mungkin. Ini sesuatu yang melampaui kemustahilan. Oleh karenanya menanggapi perkataan daripada malaikat itu di ayat 34, Maria bilang begini, bagaimana mungkin hal itu terjadi karena aku belum pernah berhubungan dengan laki-laki. Ya, gimana ini Tuhan? Aku kan belum pernah berhubungan, gimana caranya aku punya anak? Bagaimana? Nah, ayat yang ke-35 sampai dengan 36 kita mau baca ya, sampai dengan ayat 37. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Anak yang dilahirkan itu kudus dan akan disebut anak Allah. Lihat Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Ayat 37. Ya, kita mau baca bersama-sama secara serempak dan nyaring. 1, 2, 3, ya. Sekali lagi 1, 2, 3, ya. Itu saudara. Bagaimana mungkin? Tapi malaikat bilang apa? Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu saudara-saudari, ya, yang pertama tadi Tuhan menerobos dengan anugerahnya. Yang kedua, ia menerobos dengan melampaui kemustahilan saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau Tuhan sudah bekerja, tidak ada kesulitan yang sebesar apapun yang dapat menghalangi dirinya.
Tuhan adalah pribadi yang maha kuasa dan kuasanya tidak terbatas. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, terobosan dalam anugerah dan yang melampaui kemustahilan seperti itulah yang juga dialami oleh keluarga daripada Pak Bambang Wijaya, ya, penatua kita yang ada di GKPB Pajar Pengharapan Bandung. Mereka itu dulu adalah orang-orang yang tidak dibesarkan menjadi pengikut Kristus. Mereka agamanya lain. Ya, bukan orang Kristen. Bukan. Tak kenal pun itu Kristen. Nah, apa yang menyebabkan kemudian mereka dan seisi keluarganya menjadi pengikut Kristus adalah ceritanya seperti demikian, Bapak, Ibu, saudara-saudari. Ya. Waktu itu Indonesia baru saja merdeka. Tentara Belanda sedang melakukan agresi yang kedua. Dalam suasana perang itu, kakaknya yang sulung itu saat itu usianya 2 tahun sedang jatuh sakit, mengalami demam yang sangat tinggi, dan saat itu hujan turun sangat lebat. Di rumah tidak ada obat, dan juga karena suasana perang sehingga tidak ada sarana untuk membawa kakaknya ke rumah sakit. Yang dapat dilakukan oleh ibunya, ya, hanyalah menangis karena tidak berdaya untuk menolong anaknya. Nah, mendadak kakaknya yang belum genap berusia 2 tahun itu berkata kepada ibunya, ya, "Mama, jangan menangis. Saya akan pergi jauh." Nah, mendengar kata-kata yang diucapkan oleh kakak sulung daripada Pak Bambang ini, ibunya semakin menangis karena mengira bahwa kakaknya sedang berpamitan dan akan meninggalkan dunia. Tak lama kemudian si kakak ini berkata lagi, "Papa, Mama, mengapa kalian tidak berdoa kepada Yesus?" Nah, seperti yang telah disampaikan tadi, orang tuanya saat itu bukan orang Kristen, sehingga kata Yesus sama sekali tidak pernah diucapkan dalam keluarga mereka, keluarga Pak Bambang ini, ya. Saudara kenalkan Pak Bambang Wijaya, ya, penatua di Pajar Pengharapan Bandung itu bukan orang Kristen dari lahir. Entah dari mana si kakaknya yang belum berusia 2 tahun ini, yang belum berusia 2 tahun tadi dapat mengucapkan nama Yesus dan meminta agar orang tuanya berdoa kepada Yesus. Nah, walaupun kedua orang tuanya bukan orang Kristen, tapi karena mereka menjabat sebagai karena mereka adalah guru sekolah saat itu orang tuanya, sehingga samar-samar mereka mengetahui bahwa oh Yesus itu Tuhan yang dipercayai oleh orang Kristen. Hanya saja, ya, mereka tidak tahu bagaimana cara orang Kristen dalam berdoa. Namun karena menuruti permintaan anaknya tadi, si kakak daripada Pak Bambang tadi ini, ya, maka kedua orang tua tadi berlutut di lantai dan dengan semampu-mampunya mereka berdoa dan memohon agar Yesus menyembuhkan kakaknya. Nah, selang sekian waktu mereka berlutut dan berdoa, kedua orang tua tadi, orang tuanya Pak Bambang tadi bangkit berdiri dan mendapati bahwa rupanya si kakak tadi, si anak tadi sudah tertidur dengan pulas. Demamnya sudah mereda, keesokan harinya kakaknya rupanya sehat kembali seperti sedia kala. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari, melalui cara yang sulit dicerna dengan akal yang sehat tadi, Allah menunjukkan kuasanya yang tidak terbatas. Dan yang kemudian ini yang paling mantap, saudara, ya, membawa kedua orang tuanya pada akhirnya menjadi pengikut Kristus. Bu Yustinop sering dengar cerita ini karena pasti Pak Bambang sering ceritakan ini. Bukan itu saja, kemudian ayahnya terlibat aktif di dalam pelayanan dan semua anak-anaknya kemudian dididik dan dibesarkan dalam iman Kristiani. Bapak, Ibu, kalau melihat hari ini
Anda boleh melihat gereja Pajar Pengharapan ya, begitu luar biasanya ya, begitu dahsyatnya ya. Dan hari ini kalau kita bisa melihat seorang Pak Bambang itu ya, seorang gembala jemaat ya, hari ini boleh melayani Tuhan sedemikian rupa, itu adalah akibat secara tidak langsung hasil dari tindakan bagaimana Allah yang menerobos dengan anugerah dan dengan kuasanya yang melampaui kemustahilan dan mengubahkan kehidupan keluarga mereka. Haleluya, mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Oh, dahsyat kali saudara ya. Luar biasa ya. Dikasih anugerah. Yang tidak mengenal Tuhan jadi mengenal Tuhan. Dikasih mujizat, dikasih kesembuhan. Yang melampaui kemustahilan. Itulah Tuhan kita. Amin. Amin saudara. Ya itu saudara. Dan yang ketiga, cara Allah menerobos lewat anugerah Tuhan. Yang kedua melampaui kemustahilan. Yang ketiga, Ia menerobos kehidupan orang yang mau berserah kepadanya. Katakan dulu kanan kiri saudara. Ia menerobos kehidupan orang yang mau berserah kepadanya. Nah, ini yang menjadi kunci saudara. Yang menjadi apa? Kunci. Tuhan itu bukan gak besar anugerahnya. Tuhan itu bukan gak besar kuasanya. Tetapi yang menjadi penghalang adalah orang tersebut. Saya ulangi, Tuhan itu bukan tidak besar, bukan tidak terbatas anugerahnya. Tuhan itu bukanlah Tuhan yang tidak bisa melampaui kemustahilan apapun. Tetapi ini yang menjadi kunci. Orang tersebut mau gak berserah kepada Tuhan. Haleluya. Tangan Tuhan bukan kurang panjang kan? Kuasa Tuhan bukannya tidak terbatas kan? Yang menjadi permasalahannya adalah orang tersebut. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari ya, bagaimana ketika Maria diberitakan bahwa dia akan mempunyai seorang anak, dari dia tadi akan lahir seorang sang juru selamat. Apa yang menjadi respon Maria? Ayat 38. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Aku ini hamba Tuhan. Ini menunjukkan kerendahan hati Maria. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Itu artinya apa? Iman yang teguh dalam dirinya. Berapa banyak firman Tuhan yang saudara dengar? Berapa banyak yang saudara berani berkata, jadilah Tuhan seperti perkataan dalam firman-Mu ini. Berapa banyak? Kita seringkali mengabaikan firman Tuhan ini. Ya. Firman Tuhan tentang ini. Ya. Firman Tuhan. Ya. Haleluya. Haleluya. Seperti lagu tadi. Sungguh besar. Apa tadi? Pengorbananmu bagi. Terus. Lam untuk dimengerti. Sungguh besar. Terus. Stop. Pikiran Tuhan tentang Anda itu indah. Amin. Kalau enggak ada ayat Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga indah saudara. Amin. Kalau firman Tuhan bilang ayat andalan Bu Isina, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa, yang tidak Berapa banyak orang Kristen yang tahu ayat ini? Tapi setiap kali dapat kesusahan, dapat penderitaan, ale Tuhan, apalah segala macam nangis-nangis gak jelas. Hah? Coba dong seperti Maria. Amin.
Ingat, anugerah Tuhan itu melalui perjumpaan, melalui percakapan, melalui hal-hal yang sederhana, bahkan kadang hal yang kecil, bahkan kadang hal-hal yang biasa. Amin. Tapi kalau saudara meresponnya seperti Maria, amin, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ini daripada sikap yang mau berserah, Bapak Ibu Saudara-saudari. Tuhan itu dalam anugerahnya bisa bekerja. Ia dapat bertindak secara bebas tanpa bergantung kepada siapapun. Tapi di sisi yang lain, ingat ini saudara, apabila di dalam anugerahnya Tuhan memanggil orang tertentu untuk terlibat di dalam karyanya, Tuhan juga memberi kebebasan. Tuhan memberi kebebasan kepada mereka, kepada setiap kita untuk membuat satu keputusan, mau terlibat atau tidak terlibat di dalam rencananya. Tuhan ajak dirimu, ayo melakukan ini. Tuhan ajak dirimu, ayo menjadi pelayan di sini. Ayo melakukan ini. Tapi keputusanmu, tidak Tuhan, jangan saya, bukan saya nggak mau yang seperti itu. Itu yang seringkali Tuhan tidak menggenapi rencananya dalam hidupmu. Haleluya. Haleluya. Karena seringkali kita menolak. Tuhan sedang menginterupsi dirimu. Tapi seringkali kita tidak hidup dalam sikap berserah. Oh, jalan yang ini, enggak lah Tuhan, sorry ya, aku enggak mau jalan yang ini, aku mau yang ini. Tuhan mau ajak engkau, ayo, mau aku angkat engkau menjadi sesuatu yang lebih. Oh enggak lah Tuhan, janganlah, aku enggak bisa, aku enggak mau, aku belum saatnya, aku belum ini. Seringkali seperti itu. Dihadapkan dalam persoalan-persoalan, ujian-ujian, tantangan. Tuhan sedang mau menginterupsi hidupmu di dalam anugerahnya untuk membawa engkau. Tapi Tuhan tidak memaksa. Amin. Tuhan memberi kebebasan. Silakan kau putuskan. Tetapi apapun yang menjadi keputusan, itu yang mengakibatkan Tuhan seringkali, yang mengakibatkan dalam kehidupan Anda, Tuhan seringkali tidak menggenapi rencananya. Amin. Karena keputusan-keputusan kita. Kalau seandainya Maria bilang, oh iya Tuhan, oh bagaimana mungkin, oh iya Tuhan, ya udahlah, oke lah Tuhan ya, oke ya Tuhan ya, mungkin lain kali lah, next ya Tuhan ya. Seringkali kayak gitu kita ini orang Kristen. Ya, oh ya, pendeta khotbah tentang ini, iya itu firman Tuhan, ya udahlah, oke lah, Bapak ambillah sendiri firman Tuhan, aku di sini lah jalanku, ya kan? Iya, makanya Tuhan nggak bawa kita lebih naik. Tuhan nggak bawa kita untuk menggenapi banyak rencana. Kalaulah David Wilkerson tadi, Tuhan taruh hatinya belas kasihan. Kemudian kemana? Ke kota New York Tuhan. 500 km. Oh enggak lah Tuhan ya. Mohon maaf lah ya Tuhan ya. Cukuplah Tuhan. Kirimkan aja lah pendeta-pendeta yang lain di sana ya Tuhan ya. Udahlah. Jangan aku Tuhan. Jangan aku. Gak bisa aku ke sana. Betul nggak? Sering kita begitu. Apa? 500 km. Nggak ada kawan, nggak ada kenalan, nggak pernah ke sana, nggak punya tempat tinggal, perjalanan jauh. Enggak lah Tuhan ya, cukup-cukupkan aja lah Tuhan. Orang aja kirim ke sana. Nah, itu kadang-kadang apa? Tuhan mau buat sesuatu, jadi batal rencana Tuhan itu karena kita menolak. Anda lihat kemudian bagaimana tadi seperti contohnya Wilkerson, ya kan? Dari seorang yang kota yang kecil, menjadi akhirnya sebuah pendeta, seorang pendeta menggembalakan jemaat yang besar di kota New York, bahkan membuat sebuah lembaga yang sangat berdampak bahkan di 140 negara. Itu dimulai dari interupsi Tuhan yang sederhana. Tuhan taruh dalam hatinya kan, belas kasihan tadi, dia pergi mau. Haleluya. Jadi jangan bilang Tuhan gak baik, jadi jangan bilang Tuhan gak punya rencana.
Jadi jangan bilang Tuhan tidak mau mengerjakan hal besar dalam hidupmu. Yang seringkali menjadi penghalang siapa? Diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Anda tahu Tuhan memanggil seorang yang bernama Musa? Musa itu dulunya memang betul seorang pangeran. Tapi kemudian karena dia membela bangsanya, kemudian dia menjadi buronan. Ya kan, betul saudara? Setelah dia buronan, dia lari kemana? Ke padang gurun. Kemudian menjadi seorang apa? Gembala. Bukan gembala jemaat saudara. Gembala domba. Tapi Tuhan di dalam anugerahnya nih manggil kembali sang gembala. Saudara lihat enggak? Si Musa kan berapa kali nolak kan? Kalau saudara baca Alkitab, oh janganlah Tuhan, jangan saya ini udah di sini, saya di sini, jangan saya. Itulah kebanyakan kita orang Kristen. Mirip sekali, jangan saya, jangan. Sampai Tuhan akhirnya tunjukkan bagaimana semak dukar berduri itu keluar api. Betul kan? Ya aku Tuhan loh manggil kau. Bagaimana sekarang? Tapi kemudian kita bisa melihat respon Musa. Ketaatan Musa. Betul? Dan lewat ketaatan Musa, satu Mesir gempar. Betul kan? 10 tulah. Bagaimana Tuhan kerjakan mujizat yang luar biasa. Bagaimana kemudian laut terberau, terbelah 2. Kalaulah Musa dari awal nolak, nggak ada itu cerita-cerita selanjutnya, betul? Nggak ada. Amin. Amin saudara. Amin. Tuhan sedang menginterupsi hidup kita. Amin. Yang diperlukan apa? Berserah, taat, saudara. Amin. Berserah dalam ketaatan. Kalau kita bisa melihat semualah yang di dalam Alkitab itu, mereka bukan orang-orang yang luar biasa, saudara. Saudara lihat Petrus. Siapa sih Petrus? Seorang nelayan. Betul kan? Seorang nelayan. Ya, yang hari ini nangkap ada, besok nggak ada lagi ikannya, ya kan? Saudara baca itu Alkitab. Ya udah capek jalan-jalan sini Tuhan, semalaman nggak dapat. Itu nelayan yang biasa-biasa saja. Tapi ketika berserah dalam ketaatan, nggak pernah ada di dalam dunia ini 1 kali orang berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Hanya Petrus. Seorang nelayan. Seorang yang sangat sederhana. Tapi ketika berserah, hidup dalam ketaatan. Oh, rencana-rencana Tuhan luar biasa, amin. Amin saudara. Bukan Tuhan itu tidak besar anugerahnya. Bukan Tuhan itu kuasanya tidak terbatas. Kuasa Tuhan melampaui segala mustahil. Itu sebabnya dibilang tadi, bagi Tuhan tiada yang mustahil. Amin. Tapi Tuhan tidak mau memaksa. Di dalam anugerahnya kasih pilihan. Mau tidak? Bagaimana respon? Bagaimana ketaatan? Hal-hal saya ulangi sekali lagi, interupsi Tuhan, terobosan Tuhan, kadang melalui percakapan yang sederhana, melalui perjumpaan yang sederhana, bahkan kadang hal yang kecil, hal yang tampak biasa-biasa. Bapak Ibu saudara-saudari, ya, mari kita belajar ya dari kehidupan seorang Maria, bagaimana dia merespon dan bagaimana dia hidup dalam ketaatan itu, saudara. Walaupun Tuhan dalam anugerah dan kedaulatannya dapat memilih dan memanggil siapa saja untuk hidup dalam rencana yang mulia, tapi Tuhan juga tidak asal memilih mereka yang akan dipakainya. Tuhan tidak mencari manusia yang sempurna, tapi bukan berarti ia akan bertindak secara serampangan, yaitu dengan menyerahkan rencananya kepada orang yang tidak dapat ia percaya. Ingat ini.
Tuhan juga akan mungkin menyerahkan rencananya kepada orang yang tidak gini Tuhan. Oke. Sebagai contoh terakhir, Ini seorang yang bernama D.L. Moody. Ini seorang yang sangat terkenal ini ya, seorang penginjil yang sangat berpengaruh dan seorang hamba Tuhan yang dilahirkan di Massachusetts di Amerika Serikat 200 tahun yang lampau. Dia menjadi anak yatim di usia 4 tahun. Kematian ayahnya ini mengakibatkan keluarganya mengalami kesulitan ekonomi, sehingga dari sejak bosa ia harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Di usia remaja ia pindah ke kota Boston untuk bekerja sebagai seorang tukang sepatu. Di situ ia mengalami pembaharuan iman dan kemudian ia mulai menjadi seorang pemberita Injil. Di dalam pelayanan sebagai seorang penginjil pada tahun 1872 untuk pertama kalinya, D.L. Moody pergi ke negara Inggris. Di situ ia berjumpa dengan seorang yang bernama Harley Farley ya. Seorang pengkhotbah ibadah kebangunan rohani. Di dalam percakapannya dengan D.L. Moody, Henry Farley berkata ya, Moody, dunia ini akan menyaksikan apa yang Allah akan kerjakan terhadap orang yang menyerahkan dirinya secara sepenuhnya kepada Tuhan. Saya ulangi, pengkhotbah ini berkata kepada Moody, Moody, dunia ini akan menyaksikan apa yang Allah akan kerjakan terhadap orang yang apa? Menyerahkan dirinya secara sepenuhnya kepada Tuhan. Apa respon D.L. Moody ya, walaupun si D.L. Moody pada waktu itu dia belum terlalu mengerti tentang apa itu, bagaimana hal-hal yang Tuhan akan kerjakan, tapi kalimat ini sangat berkesan di dalam hati D.L. Moody. Ya, karena dia sangat sederhana, dia terbatas, dia mungkin belum memahami, tapi dia cuma berkata begini, by God's help I am to be that man. Oh, oleh pertolongan Tuhan, aku akan menjadi orang tersebut. Orang yang kalau menyerahkan dirinya secara sepenuhnya kepada Tuhan, orang akan melihat bagai anak Allah ya, melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidup. Dia cuma bilang begitu, ya oleh pertolongan Tuhan, aku akan menjadi orang tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari ya, bagaimana penyerahan diri dalam kerendahan hati dan iman itu, itulah yang tidak sia-sia. Kenapa? Karena Tuhan akhirnya memakai D.L. Moody menjadi seorang pengkhotbah dalam ibadah kebangunan rohani yang sangat luar biasa. Ibadah KKR yang ia layani di Amerika Serikat dan di Inggris dihadiri puluhan ribu orang. Dan tak terhitung orang yang mengalami pembaharuan iman oleh pelayanannya itu. Yang bersangkutan juga mendirikan Moody Bible Institute, sebuah lembaga pendidikan teologi di Illinois, Amerika Serikat yang sampai hari ini telah menghasilkan sekitar 50.000 hamba Tuhan yang tersebar di seluruh dunia. Anak yatim piatu, tukang sepatu, saudara, tapi dia bersikap menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan. Oh, come on. Hidupnya luar biasa. Kalau orang sekolah teologi pasti tahu nama ini, D.L. Moody. Seorang kalau penginjil pasti tahu D.L. Moody. Karena ini seorang yang sangat berpengaruh, seorang yang sangat terkenal. Bagaimana hidupnya itu banyak menjadi berkat. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari ya, sebagaimana Allah melakukan terobosan dalam hidup D.L. Moody, David Wilkerson maupun kehidupan Maria, Tuhan juga bersedia mengerjakan hal yang sama dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Ya, dalam anugerah dan kuasanya yang tidak terbatas, Tuhan juga bersedia mengangkat hidup saudara. Hanya yang saudara perlukan ini yang menjadi kunci, penyerahan diri di dalam kerendahan hati dan di dalam iman. Amin. Iman kepada anugerah dalam Yesus Kristus itulah yang akan membawa kehidupan saudara untuk level up. Yang mau katakan amin? Yang mau katakan amin?
Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Kami belajar hari ini bahwa Tuhan, Engkau lebih dekat daripada apa yang kami pikirkan. Di dalam anugerah-Mu Tuhan, di dalam kuasa-Mu Tuhan, Tuhan seringkali menginterupsi kehidupan kami. Ingin membawa kami masuk di dalam rencana-rencana-Mu Tuhan. Ingin hidup mengalami kemuliaan-kemuliaan Tuhan, rancangan besar yang Tuhan sudah siapkan dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk meresponinya di dalam kerendahan hati, dalam iman. Karena interupsi-Mu Tuhan seringkali melalui hal-hal yang sederhana, hal yang biasa saja, hal yang tak dapat kami pikirkan atau bayangkan. Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar ini membuat kami punya sikap seperti Maria. Kami ini adalah hamba-Mu Tuhan. Jadilah sesuai dengan perkataan. Kami mau meresponi Tuhan dengan sikap hidup dalam ketaatan. Karena rancangan Tuhan itu sesungguhnya indah dalam hidup kami. Rancangan Tuhan dan kasih Tuhan yang Tuhan telah buktikan lewat pengorbanan-Mu di atas kayu salib ya Tuhan. Kasih Tuhan yang sungguh telah terbukti, yang mengakibatkan kami, kehidupan kami adalah menjadi orang-orang yang sudah ditebus dan diselamatkan. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami juga akan